kepanikannya dia, bahwa semakin berlanjut proses pembuktiannya semakin terlihat perannya dia. Pertama soal laporan dari Nikita Mirzani, akhirnya KPR ku terbayar juga. Padahal waktu dia memberikan keterangan dia ngaku nggak tahu 4 liter 5 liter itu apa. Nah dengan adanya bukti chat yang dijelaskan ahli digital forensik juga bahwa Nikita Mirzani laporan ke dia soal 4M dan KPR terbayar, maka sebenarnya Dr. Oki itu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan 4 liter 5 liter itu adalah uang. Jadi teman-teman sekalian, kalau menurut saya ya sebaiknya sabar saja nunggu putusan. Kalau nanti Nikita Mirzani dinyatakan terbukti bersalah, yakinlah Dr. O itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Waduh, luar biasa itu statement yang kita tunggu-tunggu itu dari dulu-dulu tuh Bang. Bang Raffi. Mantap, merdeka. Tapi kan, salah. Terima kasih, mantap Terima itu. kasih Bang Leon. Itu memang kata-kata itu yang kita tunggu-tunggu dari dulu tuh. Menyala banget. Menyala. Nah, cuman jadi pertanyaan selanjutnya Bang Leon, sambil kita menunggu putusan enaknya kita ngapain Bang Leon? Waktunya sambung kata, Tet. Ya. Tapi gimana ini guys? Kok Apa itu? Samira sepi ya hari ini? Samira belum Ya, Samira Belum gimana keluar, nih? Apa Bu. kabar Masih nih di Samira dalam nih? Masih di Ada dalam ya, nih, Bu? kemarin ada komen Kak Fit. Komen apa? Bu Fitri aku. Memantau live saya Kak Fitri. Siapa? Komen apa sih dok kemarin dok? Komen apa? Aku nggak baca. Apa? Di story-nya dokter itu dia komen apa? Story yang mana? Yang dokter DM aku itu loh. Di Medan jam berapa ini teman-teman? Kalau Oh bukan. 10.31 berarti Itu di yang Medan di Medan Sama. berarti jam sama. Yang komen Sama. itu berarti Sama. aku. mau komen apa ya? Kalau bisa buktiin katanya Iya nanti dikasih 100 JT. males. Rugi mending aku buktiin judulnya ke Fitri 1 miliar. Mendingan Betul. Benar-benar lebih worth it. Benar. Kalau gitu nggak Worth it perlu ya, kerja, Bu, 1 100 juta, M. nggak ada effort. Ya kan? Iya. Nggak ada effort 100 juta. 100 Ayo. juta. Kalah lah Mendingan sama 1 miliar 1M. lah. Mending kalau dikasih. Udah capek-capek nyari bukti. Dikibulin. Gimana nanti? Makanya. Jadi dia belum keluar. Bentar ini belum dijawab sama Bang Leon. Bang Leon sambil nunggu Bang putusan enaknya kita ngapain Bang Leon? Makan mie Bang Leon. Makan Bang Raffi Yamin mungkin sampaikan ke Dr. Reza, ini kan soal duit 600 juta belum kelihatan nih kemana. Nah Dr. Reza minta bersurat ke penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP, minta dilakukan tuntutan ganti kerugian 4 miliar. Asik. Waduh, ngeri. Boleh dong. Coba nanti kita Kenapa sarankan. lihat Pak Leon? Itu kan Karena real. yang diserahkan Dr. Reza Gladys kan 4M, jadi tuntutannya sebatas itu aja dulu. Nanti kalau yang terkait gugatan 114M, Dr. Reza Gladys ajukan gugatan rekonvensi karena dituduh Rekonvensi. Boleh nggak Ya. rekonvensinya sama? karena dituduh menyuap dan segala macam, gugat balik aja minta 1 T. Betul. Mungkin Waduh. Yuk, Tapi jangan 1 T lah. Kalau 1 T kan Bang Leon, miskinannya bang. Maksudnya Belum lagi yang pasti tapi langsung miskin bang. material. Iya. Berapa lagi? Ayo berapa lagi? Rosot. Bang Leon. Karyawannya tuh PHK. Iya, yang 100 tuh karyawannya tuh. Kan uang 600 jutanya tuh belum ketemu ya. Itu tuh ada di mana? Itu dimainin pembantunya. Maret. Iya, pamer tuh. Gitu. Siapa? Maksudnya tuh harus Manasin Kak Fitri, manasin Kak Fitri. manas-manasin Bu Fit tapi nggak kena. Ya. Maksudnya tuh harus ketemu nggak sih yang 600 jutanya itu? jadi nanti pada Kemana sih? Biarin aja. pemeriksaan terdakwa itu pasti ditanyakan, kamu kan mengklaim punya uang 4M, kemana aja 4M-nya? Itu harus dijawab sama dia. Iya, dia pakai ngomong, katanya tadi ada yang ngomong dia bisik-bisik uang yang 1,4 itu bukan uang dari si Begeng, katanya ada yang ngomong begitu. Iya. Bisik-bisik tuh tadi. Ya emang gitu. Ya. Ya kalau dibilang
kalau dibilang 1,4 M bukan dari Dr. Rizal Gladys, artinya kan ada duit cash 2 M nih. Ya hadirkan Mana? aja di persidangan duit cashnya 2 M-nya mana? Buktikan. Makanya dia tuh maju mundur kena, Kak. Dia membuktikan itu salah, dia nggak membuktikan dia tambah salah. Iya. Dia tuh udah kejebak di TPPU itu udah nggak bisa kemana-mana dia. Tapi gini bang, Iya. gue udah denger narasi-narasi dari pendukung-pendukung Nikita Mirzani di Komal-Komal. Dia sampai bilang gini udah. Lu terpengaruh berarti nih. Bukan, Tunggu, sabar lu. Ini bukan, justru ini pendapat dia udah begini soalnya sekarang. Ini kayaknya Nikita ini kalau untuk saat ini susah. Jadi ini kayaknya bakal vonis. Nah, mereka udah begitu sekarang. Gimana sih? Iya, terus mereka menyiapkan begini. Ini nanti menangnya di kasasi katanya, anjay. Waduh, yakin banget dia. Siap. Iya, ngeri kan? Emang. Bilang aja Bang Mr. Blind si paling kasasi. Ngeri. Dong, ternyata si paling A1 ya. Ini Kenapa? pengadilannya nih. Ini pengadilannya nih. Saya tulis tuh, Dr. Janet. Pengadilan A1. Kan harusnya kan 1A kan kalau pengadilan kan. Ini A1. A1, iya. Pengadilan A1 nanti apa tadi? Karena aku dengar-dengarnya juga begini Kak Fitri. Yang menjanjikan Kak Fitri bilang itu katanya mainnya bukan di tingkat 1. Katanya gitu. Tahu saya, tahu. Makanya. Cuman jangan lupa si terdakwa ini pernah menghina-hina jaksa waktu di Serang. Saya dengernya bahwa si Dalang ini nitip-nitip dijawab, ngapain bela-belain orang dia juga hina-hina kami, katanya gitu. A1. Iya. Kalau ini Maksud- A1. Iya, maksudnya kan ketika Kalau yang di satunya lagi kasak-kusuk nggak mungkin mau karena ini sidang terbuka dan udah jadi perhatian publik. Sementara kan nama mereka itu harus membersihkan nama dari image bahwa para penegak hukum itu bisa disuap kan. Kalau dalam kasus ini nggak lurus setegak sumpit gitu ya. Udah menjadi perhatian publik. Masa udah sulit jadi lah. berita nasional ya Kak Fit? betul. Sulit, Cuman kan sulit pokoknya. maksudnya mereka itu kalau di PT kan masih ribut nih, di PN masih ribut, ya kan? Nanti naik PT nih, banding, ya kan? Mulai sepi nih, ya kan? Nah mereka memang nunggu momentum, udah nggak jadi dibicarain orang lagi, baru katanya dijanjiinnya tuh di tingkat Kita kasasi, bicarakan terus dong tiap hari di Komal ini. Kita bicarakan terus dong. Sampai dia bebas hukumannya dia tapi udah jalanin sampai dijalanin tuh kita Komal terus daripada begini nih. Mal ini tuh jadi tontonan loh. Bener kok. Tapi namanya harus diganti Kak Fit. Kemarin kan udah apa namanya, Vi? Apa Mbak? Bang Raffi namanya apa Komal kita ini? Nikita ini Sasi. Oh radikal. Grup radikal kebenaran. Arafi. Namanya udah bukan Nikibu lagi sekarang. Apaan? Nikita Sasi. Si Oh, paling gitu. kasasi kan? Oh iya betul. Iya, betul. Nikita Sasi. Nikita Sasi. Dengar-dengarnya begitu kemarin katanya. Kalau sekarang nggak bisa, soalnya masih rame katanya. Tapi kan kita bukannya juga pendukung Nikita kan kita semua di sini nih. Dukung kita untuk Iya dukung Nikitanya tapi Nikita Willy. Ya. Iya. pendukung kita untuk apa? Untuk istirahat di Pondok Bambu. Nah, saya ini pendukung Nikita. Untuk Iya, 20 Nikita tahun. Willy. Jadi sebenarnya mereka Tahun. Apa Bang Leon? mereka ini nuduh Dr. Reza Gladys dan keluarganya mengkondisikan hakim. Tapi di satu sisi mereka bilang, oh di tingkat pertama yang mau bantu nggak mau bantu, maunya dikasasi. Ya itu sama aja berarti kan mereka sudah melakukan Bener. permufakatan jahat untuk korupsi kan. Betul. Bang. Cuman kan karena kasak kusuk Bang. Jadi Maksudnya gimana Bang Leon? Kok bisa begitu? Maksudnya kurang paham Bang Leon. Kan mereka kan memastikan di kasasi nanti akan putusannya begini, mau bantu. Nah, itu artinya kan sudah ada yang menjanjikan sesuatu tuh. Oh. Nah, itu masuk permufakatan jahat pasal 5 Undang-Undang Korupsi, permufakatan jahat, memberikan hadiah atau janji. Oh gitu. Iya, Oh, iya Bang iya, Leon. iya. Sebetulnya permufakatan jahat itu udah ada dari sekarang, dari kasus ini sebetulnya. Si terdakwa ini mau aja. Dia tuh mungkin masih berharap masih berharap kalau
yang menjanjikan dia ini akan sesuai dengan harapan dia. Belum 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 sadar. sadar udah sedikit, tapi belum 100% sadar. Karena kan awalnya kan mereka mikir mau di sini bakal bisa gitu loh. Di tingkat PN ini mereka mikir tuh bakal bisa nih gitu kan. Nah ternyata kan nggak bisa, ngelihat dakwaannya sebegitu kuat kan, wah bahaya juga nih. Nah akhirnya berubahlah janji itu. Udah kamu sabar aja, nanti dikasasi aja kita gas katanya. Iya udahlah, begitulah permainannya itu. Itu permainannya itu, dan si terdakwa ini yakin karena mungkin melihat link pertemanan dan lain-lain. Soalnya kan Ronald Tanur itu cuma 5M bang. Ya kan Bang Leon? Yang terbukti di persidangan begitu. Cuman kan kita nggak tahu. Nggak akan berani lah sekarang. Saya yakin ya. Ya nggak tahu ya. Saya yakin sih. Loh, aku juga yakin Kak. Aku yakin walaupun sampai kasasi itu janji palsu. Janji palsu. Janji palsu udahlah. Nanti alasannya macam-macam tuh. Nikita Mirzani jadi korban janji-janji juga. Dan gitu mereka itu yang nolong-nolong si Niki itu pasti bercermin dari saya. Mau segimanapun kalau mau ngebebasin dia misalnya, atau mau apalah, mau nolong dia, mereka tahu segimanapun mereka itu akan bernasib sama dengan saya. Lu nggak ada itu namanya dia balas budi, tahu diri, nggak ada. Nanti saatnya dia kesel mah difitnah, disikat aja. Makanya Oki kan pernah bilang ke saya siap menjadi next Fitri Salhuteru. Maksudnya ditanya, iya aku udah siap Kak, difitnah, dikatain, diserang, katanya. Oh bagus, tak bilang gitu. Aku kirain mau manjangin rambut juga kayak Kak Fitri. Dia ngomong gitu tanggal berapa Kak Fit? Ngomong kayak gitu tanggal berapa dulu? Waktu saya di Kepanjen, waktu si Isa Zega, waktu dia bersaksi buat Isa Zega, lupa bulan apa ya? Tahun lalu. 2024. Iya. Bulan akhir tahun. Ya. Kayak bagi saya itu, bagi aku itu hanya itu namanya flying victim aja tuh. Sosok baik depan Kak Fit. Padahal dia juga tuh pelakunya tuh di bulan Oktober kan kelihatan tuh dia. Ya kan? Ya, kalau dia memang dia niatnya tulus. Saya kan sudah tahu dia ngomongin saya di belakang apa aja, Bang Dedi. Sudah tahu. Bahkan dia kalau chat sama si terdakwa ini manggil aja nggak nama loh, manggil saya. Fitri gitu. Kacau kan? Mending karena aja seenak jidat aja dia manggil nama saya. Kalau nama saya Fitri dipanggil. Karena gini Fit. Aku tetap berpegang pada keterangan ahli saksi tadi. Yang pertama, di bulan Oktober dia berikan data itu, dan Nikita Mirzani ini pastilah bertanya ke Oki karena dia kan nggak ngerti. Udah pastilah dia akan konfirmasi ke Oki. Nah lalu mulailah mereka berpikir otak jahatnya nih, ya kan, munculnya otak jahat. Oh ini bisa kita duitin nih, ya kan. Nah barulah mereka bekerja sama bareng-bareng tuh. Kan kelihatan tuh Oki menghubungi tanggal 27 duluan, ya kan. Masalah duit itu bukan gara-gara produk. Dari Sheila Saukia aja dia udah mikirin duit. Dari Sheila Saukia, iya dari zaman kalau Saukia itu Oki yang prakarsa. Kalau saya melihat mah ini tujuan akhirnya ini mau kartel atau monopoli skincare sebenarnya. Betul. Kalau aku masih jadi satu persatu mau setuju itu. Kalau itu aku setuju Satu mau disingkirkan. Ada pemilik makmur yang jadi penguasa ternyata gagal. Iya. Kan ada tuh praktik larangan monopoli kan Bang, atau persaingan usaha tidak sehat, itu kan memang ada diatur, tapi kecil kali Bang pidananya Bang, cuma 9 bulan atau berapa itu. Praktik monopoli itu yang paling sadis itu pidana dendanya Bang, bisa ke denda sampai 100 M. Dendanya sampai 100 M memang, minimal 20 M sampai 100 M kalau nggak salah tuh. Itu yang paling mengerikan, yang paling sakit buat pengusaha kan dendanya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat arahnya itu mau ke monopoli atau kartel. Memang begitu Bang Leo, maksudnya begitu dari awal itu begitu, makanya terbitlah ini. Yang jadi penasaran ini sebetulnya buat kita semua ya, buat saya ya, buat teman-teman saya juga yang ngikutin akhirnya ini. Si Samira ini siapa yang menciptakan itu? Dr. Janet. Itu jadi masalah tuh. Siapa sih Samira ini? Siapa? Kan ya.
Waktu Isa Jega dilaporkan, kuasanya pelapor itu anaknya mantan Kapolda Kalsel ya. Kuasa anaknya maksudnya? Kuasanya si pelapor, si Juragan itu pakai ini ya, anaknya mantan Kapolda Kalsel ya. Iya. Oh nggak apa saya, kalau lawyernya si Ramzi ya waktu itu setahu saya. Lawyernya Yang sini, mana? si Juragannya. Ramzi. Pelapor. Lawyernya Juragan. Ramzi lawyernya, kalau nggak salah ya Bang Ramzi. Kalau Soalnya lawyernya waktu- Iza Jega siapa? Lawyer Iza Zega itu Bu Elsa. Bu Elsa Sariptin. Bu Elsa. Sama si ini kan, Soalnya sama Fitra kan, sama Fitra ya Mbak. Fitra Iya, Ramadan. iya. Oh iya. Fitra Ramadhani, betul. Soalnya waktu pemeriksaan di Polda, saya lihat yang dampingin si istrinya Juragan itu anaknya mantan Kapolda Kalsel. Bisa jadi, cuman saya tahunya Bang Ramzi. Ya, siapa tahu itu di balik layar kali. Ya anyways, apapun biarin aja. Iza Zega kan udah menjalani hukumannya ya. Dia akan keluar, dia kan akan ngomong terus juga. Kalau saya tahu Bang Leo, karena saya diceritain apa masalahnya, kenapa dia marah gitu. Karena ada perintah dari ini kan saya udah sering ngomong ya. Ada perintah dari yang laporin Iza itu kepada Oki untuk menjelek-jelekan produk skincare siapa gitu menurut Isa, makanya dia marah. Sekarang gini pertanyaannya. Aku setuju dengan pendapatnya Bang Leon ya. Ada yang mencoba membuat kartel. Nah pertanyaannya, ini kan seolah-olah antara Oki dengan Samira ini kan terpisah. Jadi pertanyaan Kak Fitri, yang ciptain Samira ini siapa? Kan gitu kan? Iya. Nah, kalau sementara Oki kan kita udah tahu nih segitiga bermudanya. Nah pertanyaannya, mereka ini ada relasi nggak sih antara Samira ini ataupun di belakangnya Samira atau yang menciptakan Samira ini dengan segitiga segitiga bermuda? Kalau saya yakinnya gini ya, Bang. Ini saya ya, karena saya sedikit Ini analisanya banyak Mbak Fitri lah. analisa saya ya. Oki sama Samira ini emang ketemunya setelah Samira onar. Oh, Setelah Samira ngomong tuh, akhirnya mereka bergabung nih. Tapi yang munculin si Samira ini siapa? Kan ada dugaan si Samira ini dibentuk oleh seseorang. Mereka itu Oke. menciptakan keonaran ini dari tahun 2023 bahkan. yang menciptakan Persiapannya. Samira ini bersaing dong berarti dengan segitiga bermuda? Bersaing Atau enggak? sama Bu Heni Sagara. Oh, bersaing sama Sagara. Dengan Sama caranya HS. apa? Bu HS. Udah sebut aja Mm-mm. Heni Sagara. Tapi Bu Heni Sagara ini kan punya apa tuh yang bikin di dia ini kan gede-gede nih. Gede-gede. Gede-gede. Jadi pertama kali tuh saya nggak tahu ya apakah Oki sama Dokter Richati bikin podcast dulu tentang Heni Sagara yang pabriknya disegel padahal enggak, atau skincare-nya dulu nih yang dihancur-hancurin sama si Samira ini gitu. Bu, Jadi Heni Sagara tuh punya produk nggak? Atau dia cuma pabrik doang? gede pabriknya Iya, tapi Walaupun- nggak punya produk. punya Oh, punya juga, jualan juga. jualan juga, ya dihancurin juga brandnya dia gitu. Menarik sih, kayak makanya mau difilmin ini menarik banget, pengen dijadiin cerita gitu. Karena memang omsetnya gede, Kak. Nah, ini Raffi Iya. jadi Duit artisnya yang kan nih Mbak. muter tuh gila-gilaan tuh. Jadi kan jadi ini Si Jadi- itu punya pabrik di Surabaya kan, di Sier itu kan, Siapa? si segitiga itu. iya. Di Sier apa di Malang? Di Sier dia punya juga. Oh. Surabaya Industries.